Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya rasa ini untuk Pak Dede ini sudah sangat inovatif dan sudah mempunyai kesadaran kepada pembelajaran inovatif yang berkaitan dengan teknologi ya, dan itu adalah bekal yang sangat penting bagi guru profesional karena kita mengingat kemajuan zaman juga sudah semakin tinggi ya. Mudah-mudahan Bapak dapat menularkan keahlian Bapak ini ke guru-guru yang lain di Karawang, di Indonesia ya semuanya. Baik Bapak, itu saja mungkin kalau dari saya cukup untuk ujiannya. Ini saya sudah sangat terpukau dengan rancangan pembelajaran yang Bapak Baik, kita mulai ya Pak Dede ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat pagi. Pak Dede, kita mulai untuk pengujian di yang kegiatan kompre. Sebelumnya saya ingin tahu ini Pak Dede dari mana Pak? Saya dari SDN Karya Makmur 1 Kabupaten Karawang. Oh, dari Karawang. Oke Pak Dede, sebelum nanti kita bertanya lebih lanjut, kemudian juga mudah-mudahan ada waktu untuk bertanya, coba diceritakan terlebih dahulu kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang akan Pak Dede lakukan. Silakan Pak. Baik Pak, untuk kegiatan pembelajaran rancangan RPP yang saya persiapkan adalah tema 1 pembelajaran, subtema 2 pembelajaran 2 terkait mata pelajaran PKN dan seni budaya Pak. Dan selanjutnya isi dari RPP-nya menggunakan kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat KIKD, tujuan pembelajaran, media ajar, dan bahan pelajaran serta kegiatan pembelajaran lalu penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya akan terapkan terdiri dari 3 fase Pak, yaitu fase pendahuluan, selanjutnya kegiatan inti, dan kegiatan evaluasi. Untuk pendahuluan diawali oleh saya dengan mengucapkan salam dan dijawab dengan seluruh siswa dan siswi. Lalu membaca doa bersama Pak, sebagai bentuk rasa syukur dan penanaman nilai-nilai religi. Setelah membaca doa bersama, dilanjutkan dengan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Di sana yang saya putarkan juga melalui media video, yaitu lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, saya melakukan apersepsi. Dan sebelumnya saya absen dulu Pak, saya absen siswa-siswi, dan saya motivasi untuk belajar. Lalu melakukan apersepsi dengan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Setelah itu juga setelah selesai menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, biasa saya melakukan kegiatan literasi Pak. Pembiasaan, biasanya saya menyuruh anak untuk membaca puisi
dari hasil puisi buatannya sendiri yang bebas mereka karang terkait alam dan lain sebagainya, seperti daun biasanya atau api lah, apa saja yang mereka lihat. Bangku bisa jadi sebuah puisi dan mereka bacakan. Dan kali ini saya pengen mereka membacakan puisi Potong Bebek Angsa. Setelah itu mereka saya kasih kesempatan ke depan dengan sebuah feedback, mendapatkan bintang atau nilai 100 untuk yang berani 3 orang ke depan membacakan puisi sebagai pembiasaan. Dan biasanya ini dilakukan secara acak dan mereka yang berani akan mendapatkan nilai dan bintang. Itu untuk penyemangat. Mereka biasanya suka dan senang karena puisinya biasanya disampaikan dengan bahasanya dan gayanya sendiri. Dan sebelumnya memang sudah saya contohkan puisi-puisi. Kebetulan saya juga senang membaca puisi dan menulis puisi. Dilanjut, kenapa saya coba buat persepsi menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Saya pandu mereka atau saya arahkan mereka dengan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terkait pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang saya titik beratkan pada kegiatan musyawarah bersama. Dan selanjutnya mereka akan dibuat kelompok. Saya jabarkan seperti itu dalam kegiatan. Mereka akan kegiatan kita pada kali ini akan dibentuk kelompok-kelompok belajar untuk melakukan kegiatan musyawarah sebagai salah satu bentuk pengamalan sila keempat. Dan selanjutnya isi musyawarahnya itu terkait dengan mapel SBK, yaitu memusyawarahkan bagaimana membuat patung. Membuat patung yang dari lagu Potong Bebek Angsa ini sudah tergambar, mereka akan membuat patung hewan. Di selanjutnya saya menayangkan PPT terkait materi tentang musyawarah, materi tentang pengamalan sila keempat, manfaat dan pengamalan sila keempat dan pelaksanaannya. Selanjutnya, anak-anak memperhatikan PPT tersebut dan sebagian saya suruh membaca secara acak ke depan tayangan dari PPT tersebut. Dilanjut oleh saya dari kelompok yang sudah dibentuk tadi untuk menyimak sebuah tayangan video terkait pelaksanaan musyawarah. Contoh dari pelaksanaan musyawarah. Lalu anak-anak tersebut memperhatikan dan saya arahkan setelah berakhir tayangan video. Iya, Pak. Oke, baik. Pak Dede, ini pakai model apa ini, Pak? Kenapa, Pak? Pakai model pembelajaran apa, Pak? Model pembelajaran yang saya terapkan itu ada 2, Pak. Untuk PKN saya terapkan PBL dan untuk SBDP-nya saya terapkan PJBL. SBDP itu produknya apa, Pak? Produknya membuat patung, Pak, dengan teknik cetak. Oke. Kalau yang PKN kenapa pakai PBL, Pak? Saya rasa lebih nyambung, Pak, lebih link and match karena yang saya lihat materinya di sana terkait permasalahan, Pak. Permasalahan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan problem solving mereka lebih kepada meneliti dan menelaah permasalahan yang nanti akan mereka lakukan juga dalam kegiatan diskusi atau musyawarah yang mereka lakukan, sehingga apa yang saya tuju dalam kegiatan pembelajaran bisa mereka alami gitu, Pak. Oke. Kalau yang PKN kita terapkan menggunakan model discovery misalnya, itu bisa nggak, Pak? Bisa saja, Pak. Bisa saja. Cuma mungkin
karena saya manipulasi kegiatan contohnya ya, contoh kegiatannya pakai apa? Pakai media video. Jadi saya lebih condong menerapkan PBL. Sebetulnya bisa saja dengan discovery learning. Artinya mereka melakukan penelitian juga dengan itu. Kenapa nggak ke discovery kalau gitu, Pak? PBL atau pembelajaran berbasis masalah ini saya pilih karena tadi saya lebih menekankan agar mereka ini bisa menelaah lebih jauh, bisa meneliti lebih jauh terkait masalah-masalah yang akan muncul dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan terkait masalah itu. Bapak kalau sebetulnya kalau lihat di apa itu discovery, sebetulnya yang pertama, sintak pertamanya juga sama sebetulnya, mengorientasikan peserta terhadap masalah. Kalau lihat sintak sebetulnya sama-sama juga, hanya perbedaannya di penemuannya, nanti penemuan secara terbimbing. Kalau PBL itu kan fokusnya ke dalam penyelesaian masalah. Betul. Kalau apa di sintak yang discovery itu kan tentang penemuan sesuatu yang baru gitu. Ada nggak alasan lain yang apa namanya, alasan lain atau dari teori atau dari jurnal atau dari manapun yang membuat Bapak berkeputusan untuk ya udah pakai PBL? Ada nggak, Pak? Oh iya, artinya ketika saya menggunakan model PBL, saya melakukan kajian literatur dan banyak ternyata jurnal-jurnal yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini arahnya untuk menggunakan model PBL tersebut. Dan memang saya pun coba menyesuaikan ini dengan penggunaan teknologi yang diinkludkan di dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga saya rasa PBL dengan mereka mengamati contoh-contoh yang tidak juga secara langsung, artinya dimanipulasi melalui video, itu lebih mengena menurut saya. Oke, ada contoh jurnalnya, Pak? Bapak nyari jurnalnya gimana, Pak? Di Google Chrome, Pak. Banyak sekali sebetulnya. Di Google, Pak, di Google. Di jurnal-jurnal PBL tinggal ketik biasanya. Coba Pak contohin, Pak. Oke. Saya share screen berarti apa ya? Ya, boleh, silakan. Siap, mohon izin share screen. Izin Pak, sudah muncul atau belum, Pak? Ya, sudah. Oke, silakan. Oke, baik, cukup Bapak ya. Sudah ada contoh misalkan juga. Kemudian terakhir ingin saya tanyakan sebelum nanti ke Budia.
Bapak di dalam pembelajaran yang akan Bapak kembangkan, bagian mana yang mengarahkan kepada HOTS dan apa itu HOTS? Mengapa? Siap. HOTS adalah singkatan dari High Order Thinking Skill, di mana dalam kegiatan pembelajaran HOTS ini kita mengarahkan anak agar berpikir dengan tingkat tinggi ya, atau cara berpikir tingkat tinggi. HOTS ini bisa terlihat disesuaikan dengan KD biasanya yang saya lihat. Lalu HOTS muncul ketika kita memberikan soal-soal kepada siswa. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dan KD serta tujuan yang sudah kita rancang mengarahkan siswa untuk berpikir hot, lalu tercermin dalam soal-soal yang kita buat, biasanya seperti itu. Oke, di aktivitas mana tadi Pak? Di aktivitas Stop aja Pak, search-nya stop aja Pak. di aktivitas kompetensi dasar Pak, bisa terlihat nanti di kompetensi dasar itu dan di indikator pencapaian untuk mencapai tujuan itu, biasanya kita menggunakan tujuan pembelajaran itu kan ada 3 ranah ya Pak ya. Ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan, dan ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor itu. Maka terlihat di sana indikator dari pencapaian masalahnya itu ada di C berapa gitu, C4, C5 atau C6 gitu. Sudah termasuk pada nanti mengarahkan ke high order thinking. High order thinking skill. Selanjutnya itu bisa kita lihat dari soal-soal yang kita berikan dalam membaca atau memetakan kemampuan yang sudah mereka dapatkan gitu. Baik. Oke, baik, cukup Pak Dede ya. Terima kasih banyak. Bu Diah, cekap paling tadi Abi. Oh, mangga Bapak. Ya, terima kasih Pak. Bu. Ya. Pak Dede, ini saya sudah lihat RPP-nya yang punya Pak Dede ya. Dan ini Pak Dede teh punten dari SD mana? SD Karya Makmur 1, Bu. SDN Karya Makmur 1. Dari daerah mana, Pak? Karawang, Bu. Oh iya, Karawang ya tadi. Karawang, goyang Karawang berarti. Kalau sekarang bukan cuma goyang Karawang, Bu. Oh, ada lagi? Apa lagi, Pak? Silat, Bu. Oh, silat apa, Pak? Ada silat ini apa versi Karawang gitu. Iya, kayak memang bukan dengan goyangnya enggak. Iya. Goyang itu gitu. sebetulnya awal sumbernya dari silat, Bu. Oh, gitu. Iya, gerakan silat itu. Oh, veteran Abdi. Cuma yang sekarang terkenal goyangnya aja, Bu. Goyangnya aja ya. Sementara silatnya sedang terus digencarkan di up kembali. Ah, berarti itu ya. Landasan filsafatnya dari filosofisnya dari silat justru ya. Iya betul, betul. Goyang Karawang teh. Oh, veteran. Tapi ada uniknya Bu untuk Karawang, untuk silatnya itu punya itemnya, ada golok lubuknya Bu. Kalau main ke Karawang itu ada di lambangnya itu Bu, mohon maaf. Nah ini golok lubuk. Golok yang ujungnya itu turun ke bawah Bu. Oh, emang yang lain turun kemana? Beda Bu, golok-golok yang lain beda. Kalau di Karawang disebutnya golok lubuk. Ya. Dan selanjutnya memang ada item juga Karawang itu silatnya itu pakai itemnya Syekh Kuro Bu. Jadi bela dirinya Karawang itu bukan cuma sekedar gerak, tapi juga qiro Al-Quran. Sambil ini Bu, sambil memasarkan.
Iya, nggak apa-apa, Bapak. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu sebetulnya dapat juga disampaikan di rancangan aksi loh. Iya, Iya, berarti nanti akan jadi inovatif itu iya, dalam rancangan pembelajaran Bapak jika nanti diintegrasikan dengan apa yang sudah Bapak miliki di daerah itu. insya Sehingga Allah. nanti terintegrasi. Nah, kalau di RPP yang saya temukan di Bapak ini yang jumlahnya 53 halaman ya, belum ada tuh yang kayak gitunya. Belum ada ya. Belum ya Pak? Bu, maaf. Belum ada. Makanya nanti mungkin tadi kalau saya lihat Bapak sudah dapat memahami bagaimana mencari sumber-sumber ya dari jurnal-jurnal itu untuk mengupdate dan mengupgrade kompetensi Bapak di dunia perguruan pendidikan ya, dan inovasi pembelajaran dari seluruh dunia bisa diakses sekarang. Jadi memudahkan kita untuk memahami inovasi-inovasi apa yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, khususnya untuk di kita, tentunya meskipun itu diangkat dari kearifan lokal, tapi itu belum pernah diterapkan, itu dapat menjadi salah satu inovasi. Betul. Ya, untuk itu Bapak silahkan nanti kalau mau diperbaiki mungkin untuk PPL ini mau berkaitan dengan yang tadi karena ternyata di masyarakat saya saja stereotipnya Karawang itu goyang Karawang gitu kan. Bukan silat Karawang. Kalau silat mah biasanya Cimande gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin nanti yang dapat Bapak gali lebih jauh. Nah, ini di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran Bapak di kelas 6 selamatkan makhluk hidup ya? Iya betul. Selamatkan makhluk hidup, hewan sahabatku. Hewan sahabatku. Baik. Nah, kalau saya cek di sini HOTS dan TPACK-nya ini sudah secara tersurat ya, sudah ada. Oh, yang TPACK-nya mana ya? Kalau HOTS itu ada apa yang atau tingkatan apa saja yang ada di HOTS itu yang dimasukkan ke dalam rancangan Bapak ini? Kalau untuk yang hot, saya lebih kepada anak-anak saya arahkan untuk bisa menganalisis dengan memerinci manfaat dan dampak dari pelaksanaan sila keempat dari materi yang saya berikan tersebut. Dan tentunya kalau untuk aspek afektifnya, saya coba mereka menjalankan musyawarah itu sendiri sehingga terlihat dan mereka bisa membuktikan sendiri pengamalan itu gitu. Yang sebelumnya mereka melihat contoh video yang saya tayangkan dulu. Selanjutnya mereka akan berpikir, menurut saya akan berpikir dengan tingkat tinggi atau head tersebut dengan mengalami dan mereka coba buat memerinci apa yang akan terjadi kalau mereka tidak melakukan atau mengamalkan sila keempat tersebut. Begitu, Bu. Baik. Nah, ini kemudian tadi Bapak menyinggung soal afektif. Hot ada sisi afektifnya ya? Kenapa, Bu? Kalau di dalam HOT ada juga sisi afektifnya? Meskipun tidak tersurat, tapi dari kegiatan belajar mereka, mereka akan mengalami sisi afektif tersebut dan akan terlihat begitu. Kenapa kalau dalam tidak tersurat, Bapak? Kenapa di rancangan aksi Bapak saya tidak melihat ada tersurat gitu? Kan kalau ini, kalau HOTS-nya ada ya, C5 atau P5 gitu ya. Iya. Nah, Bapak menentukan afektifnya ini di kompetensi data ini sudah ada, saya lihat A5 katanya gitu ya. Iya. Nah, dasarnya dari mana Bapak mengambil bahwa itu adalah afektifnya? Kalau saya lihat dari item mereka membuktikan itu, kalau di KKO yang saya lihat itu masuk ke
bagian A5, Bu. Nah, dasarnya Bapak dari kompetensi dasar ya mengambil Betul, KI-nya? dari KD-nya, Bu. Maka selanjutnya dari- di indikatornya saya terapkan itu. Oh, baik. Kalau KI itu untuk apa ya, Pak? Kompetensi inti, Bu, Ya, itu apa isinya ya, Pak? itu adalah kompetensi pokok yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa terkait KI 1 tentang aspek spiritual, KI 2 itu tentang aspek sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 itu adalah keterampilan, Bu. Ya. Nah, kemudian dari KI-nya ini ada yang termasuk afektif tidak, Pak? Afektif sikap perilaku, Bu, ya. Artinya di KI 2 itu bisa masuk, Bu, sikap sosial, Bu. Nah, kemudian afektifnya juga hanya itu saja, Pak. Nomor 2 saja. Coba Bapak baca lagi. Pengertian afektif apa? Dan ini KI ini untuk apa? Ada di RPP Bapak. Saya izin buka RPP, Bu. Mangga. Oh iya. Juga harus share screen juga, Bu, atau tidak? Atau Mangga. Oh iya. Mangga. Oh. Siap, Bu. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 2, Bu. Iya. Jadi aspek KI itu sebetulnya ranah apa ini? Ranah afektif, psikomotor, atau kognitif? Pemahaman saya ini masuk ke ranah sikap perilaku, Bu. Berarti afektif, Bu. Iya, berarti di situ seharusnya ada berarti Bapak Oh ya. mendasari kognitif dan perilaku dan psikomotor, maaf, C dan P itu dari kompetensi dasar, ya. Betul. Tidak. Nah, kalau yang afektifnya berarti dari kompetensi inti. Oh, nah. Di sini belum terlihat Bapak menyelami KI-nya untuk ke rancangan pembelajarannya, ya. Nah, nanti mohon untuk dipikirkan ulang, kemudian ditinjau ulang ya rancangannya. Nah, selanjutnya ini saya ingin melihat media pembelajaran yang Bapak kaitkan dengan HOTS dan TPACK-nya. Jadi tolong berikan saya pemahaman bahwa media pembelajaran Bapak ini sudah terintegrasi HOTS dan TPACK. Silakan Pak Dede. Terkait media ya, Bu, ya? Iya. Dilihat dari tujuan pembelajaran, lalu ada langkah kegiatan pembelajaran, maka di sana akan terlihat mohon maaf itu tulisannya STEAM, Bu, tapi yang saya maksud penggunaan video, penggunaan PPT itu masuk ke dalam TPACK, yaitu pengintegrasian teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Terus pedagogical
itu kemampuan untuk merancang, mempersiapkan, dan diakhiri dengan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Saya menerapkan model PBL dan PJBL dalam kegiatan pembelajaran kali ini. PBL untuk PKN dan PJBL untuk SBDP. Lalu ada beberapa juga strategi pembelajaran yang saya lakukan. Metode diantaranya adalah tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk penerapan kontennya, saya sesuaikan tentunya dengan KD yang tertera dan disesuaikan dengan sumber ajar juga, sehingga untuk konten PKN yaitu adalah pengamalan sila keempat, dan untuk SBDP adalah tentang teknik pembuatan patung, dan di sini saya kerucutkan membuat patung dengan teknik cetak tekan. Begitu Bu, untuk teknologi, pedagogikal, dan konten. Baik Bapak, ini untuk TPACK-nya teknologinya itu baiknya ini ada di mana Pak? Apakah apakah guru atau siswanya harus menguasai teknologi? Terutama sebetulnya guru Bu, untuk penguasaan teknologi agar bisa membantu dan mengarahkan kegiatan belajar siswa. Juga saya berharap siswa pun bisa memiliki kemampuan teknologi itu sendiri. Salah satu yang saya kembangkan juga adalah AI, box buku, aplikasi berbasis Android yang mereka bisa gunakan, dan itu menggambarkan atau mengarahkan juga mereka untuk menggunakan teknologi. Artinya siswa dan guru seyogianya memiliki kemampuan teknologi itu sendiri dan menerapkan, terutama gurunya Bu. Oh baik, terutama gurunya ya. Namun Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar Bu. oh tidak terdengar. Baik, sekarang kedengaran ya? Sudah Bu. Sudah ya, baik. Nah memang untuk TPACK teknologi tentunya guru harus lebih ahli dari siswa. Tapi apakah Bapak juga dalam pembelajaran itu apakah siswanya juga diberi ruang untuk literasi teknologinya gitu ya. Jadi itu juga harus dapat dipikirkan, karena di sini kalau ini aplikasi ini misalnya tadi apa Pak, membuat buku apa? Saya membuat buku aplikasi berbasis Android Bu, seperti Al-Quran Android gitu. Nah mereka nanti menggunakan itu. Nah itu kan berarti harus ada bukan sosialisasi atau ya apa ya kalau kayak gitu kan? Seperti penjelasan penggunaan Bu. Iya betul, penjelasan penggunaan mengenai aplikasi tersebut, dan tentunya juga selain itu di dalam aplikasi ini kalau Bapak ini betul Bapak yang mengembangkan ya, ini semuanya apalagi kalau diintegrasikan dengan tadi Pak kearifan lokal ya, itu dapat menjadi sebuah hak kekayaan intelektual, Bapak bisa hakikan. Kemudian kan aplikasi ini apalagi kalau ada di Play Store ya, nah itu mungkin nanti akan lebih komersil lagi, dan itu Bapak juga akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah saya rasa ini untuk Pak Dede ini sudah sangat inovatif dan sudah mempunyai kesadaran
kepada apa namanya pembelajaran inovatif yang berkaitan dengan teknologi ya, dan itu adalah bekal yang sangat penting Betul. bagi guru profesional karena kita mengingat kemajuan zaman juga sudah semakin tinggi ya. Mudah-mudahan Bapak dapat menularkan keahlian Bapak ini ke guru-guru yang lain di Karawang, di Indonesia ya semuanya. Baik Bapak, itu saja mungkin kalau dari saya cukup untuk ujiannya. Ini saya sudah sangat terpukau dengan rancangan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Terima Mudah-mudahan kasih. nanti yang PPL-nya lebih baik lagi dan medianya Pak. Kalau Bapak punya keunggulan di situ, Bapak mengembangkan sesuatu, tonjolkan medianya. Karena itu yang paling penting dari PPG kali ini ya. Baik Bapak, itu saja cukup dari saya. Terima kasih Pak Saiful, mangga. Terima kasih Bu Dia. Mohon doa Bu. Mangga, insya Allah lulus Pak Dede, insya Allah. Biar bisa istiqomah. Iya. Tercantan Pak Dede. Mangga Pak Dede biasa keluar dari. Oh boleh ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semoga juga lancar kawan-kawanku semua yang menyusun. Pak Dede berapa menit? Hampir 50 menit Bu. Lama ya? Hampir. Pak Dede, katanya langsung atau bagaimana? Barangkali ada pesan-pesan yang disampaikan sebelum Bapak keluar? Tidak ada pesan Pak, saya langsung diperbolehkan keluar dan boleh langsung mungkin. Oke, Menunggu saya coba beliau. ke room dulu ya Bapak. Saya izin pamit Pak. Silahkan Bapak, Izin jangan lupa rekamannya nanti linknya dikirim ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebentar ditunggu sebentar ya. Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.